Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS saya tentang dakwah multikultural dan lintas budaya dengan mata kuliahnya sendiri dakwah multikultural dan komunikasi lintas budaya yang diampu oleh Bapak A.A. Bustomi dan disusun oleh saya sendiri Nur Hidayati Cesarina NIM B01219043. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari berbagai ragam kelompok suku, etnis, budaya, bahasa, agama, dan lain-lain. Dengan keragaman tersebut, maka bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang memiliki multikultural. Multikulturalisme adalah paradigma yang menganggap adanya kesetaraan antar ekspresi budaya yang plural. Multikulturalisme mengusung kesadaran sosial bahwa di dalam ranah kehidupan masyarakat terdapat keragaman budaya. Kesadaran tersebut berdimensi etis yang menuntut tanggung jawab yang terarah pada ortopraktis atau tindakan baik dan benar, yang selanjutnya terwujud ke dalam berbagai bentuk penghargaan, penghormatan, perhatian, kasih sayang, cinta, dan pengakuan akan eksistensi terhadap sesama. Menurut seorang ahli teori politik, Biku Parek, multikulturalisme dibagi ke dalam 5 macam, yaitu yang pertama ada multikulturalisme isolasionis, yaitu mengacu kepada kehidupan masyarakat di mana berbagai kelompok kultural yang menjalankan kehidupannya secara otonom dan terlibat adalah masyarakat yang ada pada sistem nilai yang berada di Turki Utsmani atau masyarakat Amis di Amerika Serikat. Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya. Yang kedua ada multikulturalisme akomodatif. Dalam masyarakat yang plural, mereka yang memiliki kultur dominan membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme akomodatif ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lain. Yang ketiga ada multikulturalisme otomatis, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Yang keempat ada multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu konsen dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif distintif mereka. Kelompok budaya dominan tentu saja cenderung menolak tuntutan ini dan bahkan berusaha secara paksa untuk menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas. Yang kelima adalah multikulturalisme kosmopolitan, yaitu yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan komit terhadap budaya tertentu dan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan pada masa silam, terlebih saat ini dan pada masa mendatang. Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat beragam dan majemuk.
Komunikasi antar budaya terjadi jika bagian yang terlibat dalam kegiatan komunikasi membawa latar belakang budaya, pengalaman yang berbeda dan mencerminkan nilai yang dianut oleh kelompoknya. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat memahami perbedaan antar budaya yang satu dengan yang lainnya. Komunikasi dan budaya memiliki hubungan timbal balik. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan komunikasi pun selalu menentukan budaya. Islam juga menegaskan bahwa keanekaragaman dalam kehidupan umat manusia adalah alamiah. Perbedaan itu mulai dari jenis kelamin, suku, budaya, bangsa yang beraneka ragam. Perbedaan itu ada agar kita saling mengenal. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Selanjutnya, komunikasi lintas budaya sangat penting, terutama untuk mencapai hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Pentingnya komunikasi lintas budaya untuk membangun hubungan internasional yang serasi dapat ditemukan contohnya dari hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, yang hubungannya sudah terjalin dan berjalan harmonis sejak tahun 1884. Dan yang terakhir, ada perbedaan budaya dapat dilihat dari yang pertama, bahasa dan komunikasi, yaitu dari cara dia berbicara dan berkomunikasi, dan intonasi maupun nadanya. Yang kedua, pakaian dan penampilan. Dan yang ketiga, nilai sosial. Keempat, perilaku etnis, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum. Perilaku dinilai baik, adil, benar, dan terhormat akan didasarkan prinsip atau panduan dari teori etika tertentu. Dan yang kelima, dalam mengambil keputusan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya dosa, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.